Menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu acara. Suatu acara merupakan hal yang umum di kalangan masyarakat pada saat ini, di mana suatu acara tentu akan didesain semenarik mungkin dan tentu juga akan mengeluarkan seluruh kreativitas pembuatnya. Acara atau event biasanya digunakan sebagai pesta atau sebagai peringatan hal-hal penting, seperti acara budaya. Bab ini merupakan penjelas dasar dari event dan juga cara merencanakannya. Apa itu event? Menurut definisi suatu acara, merupakan suatu kegiatan yang mengundang banyak orang pada suatu tempat tertentu dan terjadwal. Acara biasanya diselenggarakan pada suatu tempat yang ditentukan, baik itu di ruang terbuka maupun di ruang tertutup. Acara juga terbatas, biasanya hanya pada tempat-tempat tertentu saja. Meskipun setiap acara mungkin memiliki bentuk yang sama, namun tetap ada beberapa aspek yang membuat setiap acara menjadi tidak sama, seperti tema, para audiens, dan juga program yang ada pada event tersebut. Bukan hanya itu, suasana hati audiens dan mood audiens, serta jumlah peserta yang ikut dalam acara tersebut itu akan selalu berubah setiap waktu dan tidak akan pernah sama. Sebuah keunikan pada suatu acara tentu sangat amat penting sekali. Karena keunikan tersebutlah yang membuat suatu acara itu mudah dikenali dan akan menjadi kenangan seumur hidup penontonnya. Selanjutnya adalah waktu adalah esensi. Waktu merupakan suatu yang tidak asing bagi kita, di mana waktu merupakan hal yang selalu berdampingan dengan kita dan tidak mungkin dimundurkan. Waktu selalu bergerak maju apapun yang terjadi. Terlalu membuang waktu dengan bekerja tentu akan dapat menyebabkan stres. Hal tersebut merupakan tekanan waktu yang terjadi jika Anda terlalu stres dan selalu dikejar oleh waktu. Oleh karena itu, liburan serta mendatangi suatu acara yang meriah akan dapat meredakan stres serta tekanan waktu yang terjadi. Meskipun hanya memberikan suatu kesenangan sementara, tapi tentu hal tersebut amat sangatlah berharga. Nilai waktu setiap orang amat sangatlah beragam. Ada yang menganggap waktu adalah uang. Akan tetapi jika Anda terus menganggap bahwa waktu merupakan uang dan tidak berhenti sejenak dan bersenang-senang, tentu hal tersebut akan membuat Anda tertekan. Dalam hidup kita ini perlu jeda sejenak untuk bisa menghargai waktu. Waktu dan tempat. Suatu tempat dalam suatu event sangatlah penting, karena hal tersebut yang mengatur bagaimana pandangan penonton, bagaimana mood mereka, dan tentu bagaimana sikap mereka terhadap acara tersebut. Tentu setiap tempat tentu memiliki daya tarik tersendiri. Selanjutnya, merencanakan suatu acara. Setiap acara yang diselenggarakan tentu memiliki tema, yang tentu saja tema tersebut bisa menjadi sangat berbekas pada para audiens. Biasanya suatu acara menambahkan temanya pada nama acara tersebut. Seperti contohnya, jika kalian memiliki acara memasak, tentu dalam nama event tersebut akan ditambahkan nama dari tema yang akan disajikan kepada audiens. Contohnya seperti jika ada acara memasak, maka depannya akan ditambahi oleh kata memasak atau bahasa Inggris cooking gitu. Kata tersebut merupakan kata yang menggambarkan keseluruhan acara tersebut.
dan tentu juga menggambarkan mekanisme acara tersebut. Dan mekanisme suatu acara berbeda-beda, bergantung pada tema acara yang diambil. Oleh karena itu, perencanaan suatu acara yang matang tentu akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu acara tersebut. Dengan perencanaan yang matang, akan dapat lebih bisa mengontrol jalannya acara tersebut dan akan membuat para audiens menikmati sajian dari acara tersebut. Selanjutnya adalah tipologi eksperimental. Fungsi dan bentuk tidak menentukan pengalaman acara pribadi, terutama karena setiap orang menciptakan pengalaman mereka sendiri. Pengalaman hebat dapat diperoleh tanpa acara yang direncanakan, tetapi desainer acara ingin orang-orang mendapatkan pengalaman hebat di acara mereka. Sampai saat ini, kebanyakan desainer acara harus beroperasi sesuai dengan norma yang ditetapkan. Seperti bagaimana menghasilkan rapat yang efektif, bagaimana memprogram festival seni, atau bagaimana menjalankan turnamen. Seorang desainer harus bekerja sesuai dengan naluri, kreativitas, dan mental mereka. Selanjutnya adalah fungsi dari perencanaan event. Pengelolaan dalam suatu acara merupakan suatu yang amat sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan suatu acara tersebut. Perencanaan serta perancangan acara menjadi hal yang sangat sakral, di mana jika pengolahan yang salah akan menjadi suatu kesalahan yang fatal dan akan membuat acara tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Hallmarks and iconic event. Hallmarks adalah peristiwa yang memiliki arti penting dalam hal tradisi, daya tarik, kualitas, atau publisitas. Sedangkan ikonik adalah representasi grafis dari sesuatu. Dengan kata lain, adalah simbol. Contohnya adalah Menara Eiffel adalah menara yang melambangkan Paris. Selanjutnya, Premier or Prestige Event. Premier or Prestige Event adalah peristiwa yang ditentukan dalam kategori tertentu. Contohnya adalah Piala Dunia. Piala Dunia adalah event sepak bola yang bergengsi. Semua olahraga dan minat khusus cenderung telah memiliki prestis dan acara utama. Selanjutnya, mega event. Mega event mengacu pada peristiwa terbesar dan terpenting. Maris mengatakan acara besar harus melebihi setidaknya 1 juta pengunjung. Sedangkan pendapat Van Hoff dan Witt, mega event setidaknya harus mampu menarik seluruh publisitas dunia. Namun, pernyataan tersebut adalah istilah relatif. Bahkan festival musik di kota kecil dapat berdampak besar pada kota kecil dalam hal wisatawan, keuntungan, dan ekonomi. Selanjutnya, media event. Media event adalah acara media yang dibuat untuk siaran. Contohnya adalah kegiatan olahraga harus dikemas secara besar-besaran agar dapat disaksikan dengan baik. Tetapi pada dasarnya, semua acara apapun bisa dikemas menjadi acara media. Selanjutnya, cause-related event. Cause-related event adalah acara yang didirikan untuk mengumpulkan uang atau mempromosikan suatu tujuan yang menjadikan mereka bagian dari pemasaran sosial. Contoh, bentuk umum dari acara ini adalah penggalangan dana konser, pertunjukan hiburan, olahraga, dan lelang. Selanjutnya, corporate event.
Corporate event adalah acara yang diproduksi oleh atau untuk sebuah perusahaan. Contoh bentuk umum dari acara ini adalah peluncuran produk, rapat, dan aksi publisitas. Selanjutnya, publicity stunt. Publicity stunt adalah acara yang dirancang untuk mendapatkan publisitas, termasuk dalam kategori luas. Tetapi biasanya memang demikian terkait dengan politik dan bintang film. Agen dari acara ini harus ahli dalam membuat acara atau situasi yang menarik bagi media atau orang banyak, sehingga mereka dapat menjadikan acara tersebut sebagai berita. Selanjutnya, special event. Special event secara umum digunakan untuk acara yang direncanakan di lapangan. Dan apapun yang spesial adalah interpretasi subjektif oleh keduanya, baik produser atau tamu. Special event biasanya dapat meningkatkan citra kebanggaan pada yang mengadakan suatu event tersebut. Selanjutnya, spectator and interactive event. Spectator and interactive event adalah acara yang mewujudkan interaksi orang-orang yang menonton acara, tidak seperti acara yang penontonnya secara inheren pasif. Interaktivitas dianggap sebagai elemen penting dalam acara tersebut. Selanjutnya, partisipan event. Partisipan event adalah acara yang diadakan untuk melibatkan orang peserta. Peserta dianggap lebih dari sekedar tamu. Mereka diperlukan agar acara tersebut ada. Contohnya seperti acara maraton yang memerlukan pelari dan festival lari yang membutuhkan penari. Planned event versus unplanned event. Perbedaan antara planned event dan unplanned event dilihat dari tujuan. Planned event, tujuan atau hasil, ditentukan oleh produsen acara dan dipengaruhi oleh kunci pemangku kepentingan. Sedangkan unplanned event, tujuan ditentukan sendiri, niat peserta mungkin tidak jelas, beragam, bahkan kontradiktif. Dilihat dari program, planned event direncanakan dan dijadwalkan, biasanya secara detail. Desainer berusaha untuk menciptakan acara yang berkesan untuk tamu, peserta, dan penonton. Sedangkan unplanned event, aktivitas spontan atau setelah digerakkan oleh agen, tindakan menjadi agak tidak terduga. Dilihat dari kontrol, planned event, kontrol dipaksakan oleh manajer dan formal lainnya atau pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Sedangkan unplanned event, tidak adanya sistem manajemen di tempat. Dilihat dari akuntabilitas, planned event, produser dan manajer bertanggung jawab secara resmi. Sedangkan dari unplanned event, yang bertanggung jawab adalah secara individu. Selanjutnya, the question of scale. The question of scale dilihat dari pengalaman acara. Menurut event kecil, sebagian besar bersifat pribadi dan bidang kepentingan perusahaan. Pengalaman itu mungkin saja sangat pribadi atau bersama dengan kelompok afinitas itu saja. Sedangkan event besar kebanyakan di ranah publik, dinamika, kerumunan bisa mendominasi. Acara tersebut dapat mempengaruhi keseluruhan komunitas
melalui media dan cakupan. Lalu dilihat dari dampak, mereka secara kolektif signifikan. Misalnya acara pernikahan, rapat, pesta, dan kebanyakan acara olahraga. Lalu dilihat dampak dari event besar. Setiap acara besar memiliki dampak substansial, misalnya festival, acara olahraga utama, pameran. Lalu dilihat dari liputan media. Event kecil biasanya diliput perorangan, dan acara kecil jarang menarik perhatian media. Sedangkan event besar, acara itu sendiri adalah minat dari suatu media atau dibuat terutama sebagai suatu berita dari media tersebut. Teman-teman, kita akan mendengarkan tentang bagaimana di poin yang akan saya jelaskan ini terkait dengan studi acara. Jadi begini gambarannya, minimal apa sih studi acara itu? Jadi mengambil contoh di dalam jurnal ini yang berbicara tentang teater dan juga terkait dengan olahraga. Nah, maka yang perlu menjadi perhatian adalah fokusnya di mana. Fokus daripada kegiatan ini di mana sebenarnya? Berkaitan dengan menceritakan pengalaman acara itu bagaimana, kemudian rutinitas yang dijalani bagaimana, segala hal yang perlu direncanakan itu bagaimana. Faktor utama sebenarnya itu. Kemudian bagaimana tentang aktivitas atau acara yang dapat diselenggarakan itu. Tentu berkaitan dengan acara. Kalau kita ngomong tentang acara, itu adalah terkait dengan tindakan dan juga gerakan yang menuntut keaktifan begitu. Nah, kemudian di dalam kegiatan itu direncanakan sebagian besar yang terkait dengan apa aja? Tema, kemudian pertunjukan pada saat di konser, pertandingan itu sendiri jika itu dalam konteks pertandingan olahraga. Tetapi batasan antara aktivitas dan acara itu tidak mutlak. Mengapa? Ya karena dilihat dari sudut pandang individu itu tentu tidak akan sinkron berkaitan dengan jadwal kegiatan yang ketat, kemudian pengaturannya khusus dan perlu ditemani begitu. Ditemani dalam arti begini, direncanakan, diproses dan juga dibentuk secara detail, sedetail mungkin. Di gambaran acaranya tentang tema, kemudian alurnya, kemudiannya pemerannya, itu harus benar-benar dipersiapkan secara matang, tidak setengah-setengah. Kemudian ada tipologi bentuk acara. Nah, ini berkaitan dengan perayaan budaya yang diselenggarakan, yaitu ada acara yang menyenangkan. Acara yang menyenangkan itu bagaimana? Di sini dikatakan bahwa acaranya itu khusus untuk menandai beberapa acara bahagia. Contoh, yaitu untuk mengamati suatu hari atau acara dengan upacara penghormatan, misalnya upacara penghormatan atau upacara di suku tertentu gitu, untuk menghormati leluhur yang sudah mendahulunya begitu. Kemudian dilakukan untuk memuji dalam arti begini, memuji itu bisa memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dari sudut pandang segala agama atau kepercayaan dari budaya tersebut. Tentu ketika ada sesuatu budaya ini dipertunjukkan, ada hal yang perlu dikenal luas oleh siapa? Oleh khalayak. Kemudian ada yang namanya festival. Di dalam festival ini ada beberapa poin yang harus dipenuhi, seperti waktu perayaan, kemudian yang sakral atau profan yang ditandai dengan perayaan khusus. Kemudian ada perayaan tahunan atau acara penting
Kemudian ada acara budaya tadi, misalnya ada upacara di suatu suku untuk siapa? Untuk menghormati leluhur. Kemudian ada pameran, entah itu pameran buku, entah itu pameran makanan, dan sebagainya. Serta kegiatan umum di kalangan masyarakat. Itu jika kita membahas tentang festival. Nah, Robinson tahun 2004 membahas bagaimana festival itu yang seharusnya mencerminkan budaya lokal dan etnis. Nah, telah menjadi bagian dari pariwisata budaya. Namun nyatanya banyak tempat yang diciptakan hanya untuk pariwisata, menimbulkan pertanyaan tentang keaslian dan kesesuaiannya. Itu menurut Robinson. Jadi melihat bagaimana festival ini seharusnya mencerminkan budaya, bukan hanya untuk sesuatu yang sekedar dipamerkan saja, tapi untuk melestarikan budaya yang ada di dalamnya. Kemudian ada peringatan warisan. Nah, peringatan warisan ini sejatinya dilaksanakan di upacara peringatan. Misalnya upacara peringatan peringatan hari kelahiran tokoh siapa, tentang ya di suku mana begitu ya, ataupun upacara khusus, upacara keadatan. Tuh. Warisan terbuka untuk interpretasi seringkali menjadi istilah yang bermuatan politik. Artinya begini, lebih dari sekedar sejarah dan menyeratkan penilaian, nilai tentang apa yang penting. Jadi di sini lebih berbau politis. Ini. Kemudian terkait dengan adanya sejumlah variasi, yang penting itu adalah yang termasuk dalam prosesi keagamaan. Itu jika kita lingkupnya di lingkup budaya. Kemudian ada lingkup tentang bagaimana penyusunan sebuah acara. Itu harus disusun atau dirangkai sedemikian rupa, walaupun acara itu belum diselenggarakan. Kalau kita berbicara tentang festival, misalnya kita akan menyelenggarakan festival pameran buku begitu, sudah terbentuk panitia, konsep, strateginya sudah tersusun, tetapi seringkali kita nggak tahu nih dampak ataupun risiko yang dihadapi ke depan. Jadi sebisa mungkin kita sudah harus menyiapkan plan-plannya risiko yang akan dihadapi ke depan walaupun acara itu belum diselenggarakan. Jadi ini yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Satu, religious event. Perayaan keagamaan dan perayaan lainnya seringkali mencakup upacara keagamaan. Dan seringkali perayaan keagamaan dianggap suci dan sakral oleh beberapa orang, seperti perayaan orang mati di Meksiko. Telah menjadi hari raya nasional bagi orang Meksiko pada saat hari raya suci ini. 2. Event politik dan kenegaraan. Event politik dan kenegaraan apapun yang dihasilkan oleh pemerintah dan partai politik termasuk dalam kategori ini. Mereka selalu tampak ada dalam berita, termasuk contoh berikut: Royal Wedding, tur kepausan dan festival agama terkait, kunjungan VIP dari kepala negara, dan lain-lain. Pelantikan Presiden Amerika. 3. Seni dan hiburan. Hampir semua kegiatan olahraga, tampilan artistik, atau acara dapat dilihat sebagai hiburan. Banyak bentuk kebudayaan populer masuk dalam kategori ini, termasuk konser musik, upacara penghargaan, teater, pameran seni, dan pertunjukan tari. Kegiatan yang seringkali tidak terpisahkan dari perayaan budaya, pasti dapat dipandang sebagai sesuatu yang menghibur, tetapi tujuan dasarnya berbeda. 4. Performing art. Secara definisi,
hampir semua pertunjukan adalah peristiwa yang direncanakan. Bisa jadi ada pertunjukan yang dilakukan secara spontan oleh orang-orang atau kelompok, seperti menyanyi dan paduan suara. Tetapi ungkapan-ungkapan seni ini tidak disebut sebagai event atau hiburan. Secara tradisional, seni pertunjukan mencakup penampilan orang-orang seperti musisi, penyanyi, penari, atau aktor, dan penonton. Contohnya, high culture. Pada dasarnya, seperti pertunjukan balet, simfoni, maupun opera. 5. Literatur. Literatur berisi bahan tercetak, termasuk buku, majalah, bahkan weblog atau blog. Ini dapat disebut seni jika itu dimaksudkan untuk menghibur atau ditulis dengan gaya seperti puisi, yang menghasilkan pendekatan estetika dari gaya tersebut. Salah satu variasinya adalah storytelling festival. 6. Seni visual. Seni visual, seni pahat, dan kerajinan tangan adalah seni visual yang paling umum, dan tur atau satu kali pertunjukan atau pameran seni visual adalah event yang direncanakan. 7. Event bisnis dan perdagangan. Tujuan event semacam ini adalah untuk mempromosikan, memasarkan, atau terlibat langsung dalam perdagangan, atau dengan demikian memenuhi tujuan-tujuan perusahaan. Pasar, pekan raya, dan pameran petani merupakan pameran perdagangan dan konsumen, jelas berdasarkan pada pemasaran dan penjualan. Berbagai pekan raya dunia atau pameran-pameran dapat mendorong perdagangan dan pariwisata internasional. 8. Meeting and convention. Konferensi adalah pertemuan untuk tujuan berunding dan diskusi, dan hendaknya cukup kecil untuk memfasilitasi interaksi. Rogers 1998 mengatakan bahwa konferensi seringkali hanya sekali tanpa tradisi yang diperlukan. 9. Exhibition. Pameran konsumen terbuka untuk umum, terkadang dengan biaya pendaftaran dan tema populer dikaitkan dengan otomotif, travel dan rekreasi, hewan peliharaan, elektronik, tanaman, seni dan kerajinan, atau hobi lainnya. Sang produser, biasanya dari sebuah perusahaan swasta, memindahkan pertunjukan dari satu tempat ke tempat lain, sehingga ini biasanya tahunan dalam komunitas manapun, seperti event di Expo atau Baecraft Festival. 10. Festival. Istilah festival kadang-kadang digunakan sebagai sinonim dari adil, tetapi pameran memiliki tradisi panjang mereka sendiri sebagai pameran berkala dan pasar. Waters 1939 menelusuri sejarah pameran sejak masa awal perdagangan dan perdagangan manusia. Meskipun orang Amerika Utara mengaitkan kata pasar dengan tempat untuk berbelanja, pameran pada mulanya hanya sekali untuk pasar. 11. World Fair. World Fair atau Pekan Raya Dunia memiliki arti sangat spesifik yang diambil dari Perjanjian Internasional pada tahun 1928 dan diatur oleh Biro Internasional des Expositions atau BIE di Paris. BIE mengatur kebijakan untuk penawaran dan mengadakan pameran dunia yang sering disebut expos. Ada banyak literatur tentang pameran dunia, mencerminkan maknanya dalam istilah ekonomi dan sosial dan popularitas mereka di antara para pencipta expo. Contohnya seperti pameran teknologi di Jepang yang memamerkan sejumlah robot canggih yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ke event berikutnya, yaitu
pendidikan dan acara ilmiah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah education and scientific event. Nah, pada acara ini seringkali dianggap sebagai acara bisnis atau perdagangan, namun sejauh ini berbeda karena ini penekanannya yaitu pada penciptaan dan pertukaran pengetahuan. Nah, simposium akademik dan profesional dan konferensi dengan tema tertentu adalah komponen utama dari acara terencana ini. Meskipun banyak pertemuan pribadi kecil juga diadakan untuk tujuan ini. Contohnya untuk diskusi ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu model-modelnya seperti apa. Seperti kita tuh ada seminar nasional, seminar pendidikan nasional, orasi ilmiah, dan sebagainya. Itu contoh-contohnya. Namun kalau kita melihat situasi saat ini, kita tahu bahwa tidak dimungkinkan sekali untuk bertemu secara fisik gitu. Makanya dari itu dengan teknologi acara ini bisa dilakukan dan ini bisa terencana loh ya, dengan mengadakan webinar, kemudian juga mengadakan seminar online dengan kelas yang bisa internasional, bisa nasional, tentu saja. Dan juga ada kelas atau pelatihan online ya, sehingga peserta yang ikut ini pun tentu saja akan tujuannya itu pasti menambah atau mencari pengetahuan baru seperti itu. Kemudian ada sport events ya. Nah, kita tahu banyak sekali event-event olahraga ya, kita tahu. Nah, ada banyak sekali format olahraga dan beberapa klasifikasinya itu adalah seperti profesional atau amatir, di indoor atau outdoor, di dalam atau di luar ruangan, dijadwalkan secara teratur, lokal, regional, nasional, atau internasional. Kemudian untuk peserta, untuk penonton atau keduanya. Kemudian festival olahraga acara tunggal atau multi olahraga. Nah, pendekatan lain kalau misalnya kita lebih dalam lagi, kita cermati lagi, itu kita melihatnya ada beberapa contoh lainnya seperti pertandingan, balapan, atau kompetisi yang dijadwalkan secara rutin seperti balapan MotoGP yang selalu ya hampir 1 tahun ada, tapi beberapa bulan ini tahun ini agak mundur beberapa pertandingan sehingga pertandingan di sirkuit sehingga memotong waktu karena adanya pandemi corona sehingga harus mundur gitu semuanya. Kemudian turnamen dan kejuaraan terjadwal untuk liga atau undangan. Ini seperti tahu ada Asian Games, ini upacara atau event olahraga terbesar se-Asia yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Kemudian ada SEA Games, Southeast Asian Games, itu diadakan setiap 2 tahun sekali. Dan Olimpiade 4 tahun sekali. Dan juga ada Thomas dan Uber Cup itu setiap 1 tahun sekali. Kemudian ada tontonan olahraga 1 kali, ini berorientasi pada media atau penonton. Contohnya ada pertandingan persahabatan. Misalnya dengan satu klub lain dengan timnas Indonesia, atau mungkin timnas Indonesia dengan negara lain, itu mungkin hanya sekali dan tidak secara berklasemen seperti itu. Kemudian pameran permainan dengan tim tur atau undangan, kemudian festival olahraga dan acara multi olahraga, contohnya di Olimpiade tadi ya. Nah, ini semua adalah kategori besar dan tentu saja kita lihat, saya sebutkan tadi, bahwa event olahraga itu sangat banyak di dunia dan bisa terjadi secara bersamaan gitu, maksudnya sepanjang waktu itu ada dan semakin beragam tentu saja. Contohnya seperti saat ini kita tahu ada yang namanya e-sport ya, pertandingan dengan menggunakan game seperti itu ya, dengan menggunakan teknologi yang canggih juga, dengan komputer dan ponselnya untuk bermain atau bertarung gitu dengan elektronik ya, e-sport ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang tradisional seperti apa? Oh ya, seperti Olimpiade contohnya, itu selalu ada upacara dan festival, dan ini ada sesuatu hal yang lumrah karena acara seperti ini biasanya itu khusus ya, dan itu saja akan menarik minat sehingga daya tariknya untuk acara ini cukup tinggi. Kemudian acara rekreasi, bahasa kerennya bahasa Inggrisnya nih ya, ini adalah
recreational event ya. Mohon maaf kalau Inggris saya lebat titik gitu ya. Nah, ini acara rekreasi ini biasanya bersifatnya itu adalah bermain-main ya, main-main gitu. Nah, biasanya yang membuat ini adalah taman atau agen rekreasi, organisasi nirlaba, dan kelompok afinitas seperti gereja, sekolah, dan klub untuk alasan non-kompetitif. Jadi alasannya memang nggak untuk saling bertarung gitu ya, bukan untuk saling menunjukkan kelebihannya gitu. Jadi lebih pada have fun seperti itu. Contoh-contohnya kita bisa tahu seperti ada permainan ya acara rekreasi seperti liburan seperti itu, kemudian konser seperti itu kan memang bukan bertujuan untuk mengadu ya, bukan untuk bertujuan seperti itu. Kemudian ada acara pribadi. Nah, kita tahu dalam setiap kehidupan kita itu selalu ditandai dengan rites the passing atau upacara peralihan yang sangat-sangat bervariasi sekali antar budaya. Dan kita tahu Indonesia juga beragam ya budayanya. Dan semua ini adalah bentuk acara yang direncanakan loh. Kalau kita lihat contohnya pernikahan, hingga perayaan ulang tahun, kemudian bahkan hingga pemakaman, pesta bertema liburan hingga acara sosial gereja. Sebenarnya mungkin memerlukan tenaga profesional atau diatur sepenuhnya oleh peserta. Jadi acara pribadi ini lebih kepada sifatnya privat ya, seperti itu. Jadi dengan berbagai macam kultur dan budaya, ada upacara peralihan misalnya misalnya contoh dalam ada Jawa itu ada seperti ada tapak siring gitu ya, itu untuk anak-anaknya, untuk balita gitu. Kemudian semakin dia itu bertumbuh, kemudian mungkin ada tradisi sunat seperti itu, atau acara-acara lain mungkin sudah masuk pernikahan, ada midodareni dan sebagainya ya. Itu contoh-contohnya. Kemudian acara di margin, atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya event at the margin. Kita akan coba untuk flashback lagi dan kita cek lagi peristiwa yang berada di pinggiran atau ya yang ada di pinggiran gitu ya, di sekitar kita, dari apa yang dimaksud dengan peristiwa yang direncanakan atau planned event. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa batasan definisi sering kabur dan bahwa perencanaan adalah masalah derajat. Nah, setiap peristiwa menciptakan pengalaman baru dan beberapa di antaranya merupakan pengalaman yang sepenuhnya diciptakan sendiri. Jadi lebih pada secara spontan gitu ya, masyarakat pinggiran gitu. Kemudian flash mob, guerrilla gigging, klub pertarungan bantal atau pillow fight club, kemudian ada Santa Cons ya. Peristiwa ini agak anti kemapanan, maksudnya enggak kalau bahasa gampangannya itu, bahasa mudahnya itu enggak kurang gitulah ya, kurang bagus gitulah ya. Bahkan mungkin terkesan anarkis dalam asal-usul atau niatannya. Mereka sangat bergantung pada alat komunikasi atau perangkat komunikasi pribadi yang menjelaskan mengapa mereka menjadi fenomena yang sangat baru. Bentuk generiknya tampaknya adalah flash mob yang berkumpul sebagai tanggapan atas pesan yang berada di suatu tempat atau waktu tertentu untuk melakukan sesuatu yang aneh atau keterlaluan. Kemudian ada juga yang namanya guerrilla gigging, dan guerrilla gigging ini diperkenalkan oleh band hip hop Portugis bernama Project One Week. Itu juga menjadi populer dengan band punk rock, indie rock, dan noise rock di Inggris dan kemudian Amerika Serikat selama awal hingga pertengahan 2000-an. Kalau mungkin kita tahu ada kayak seperti pertunjukan konser musik di jalan gitu ya. Itu contoh dari guerrilla gigging seperti itu. Jadi ya bisa pertunjukan musik atau mungkin break dance di sana, atau juga bisa melakukan flash mob ya di situ. Banyak sekali contohnya, yang ada pertunjukan seni di jalan raya, seperti itu. Atau juga bisa di ruang bawah tanah, lobi, lapangan tempat parkir, dan lain-lain. Kemudian klub pertarungan bantal atau pillow fight club.
adalah sebuah tren yang muncul dari fenomena social flash mobbing dan pada awalnya diprakasai oleh para pendiri mobile clubbing dan sangat didasarkan pada film atau novel Fight Club oleh Chuck Palahniuk ya. Dan klub ini bertemu secara spontan terhubung dengan ide dan dengan tujuan bersama. Tujuan utamanya atau tujuan mereka adalah mengubah ruang publik biasa menjadi zona pertarungan bantal dan sekelompok orang asing menjadi komunitas selama pertarungan. Dan yang berikutnya, baru-baru ini juga, Santarkon tadi ya, itu ada sebuah gerakan yang disebut Santarkis, yaitu akronim dari Santa dan Anarkis. Dan ini sebuah berita Canvas News Service ini menggambarkan gerakan ini dengan istilah yang akan saya bacakan ya. Jadi ini istilahnya yang diambil gitu ya. Masa yang ngabuk dari santas yang berpakaian meriah setelah berkumpul di kota-kota di seluruh Amerika Utara sejak 1994. Peran mereka disebut dengan Santa Cons, adalah variasi dari flash mob. Fenomena di mana orang-orang berkumpul secara tiba-tiba di tempat yang telah diatur sebelumnya, berpartisipasi dalam aktivitas sembrono, dan kemudian dengan cepat membubarkan acara tersebut. Ya, itu untuk Santa Claus. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir adalah protest, demonstrate, riot, ya. Atau bahasanya protes, demonstrasi dan kerusuhan. Nah, kita tahu, kita ambil contoh di Indonesia secara mudahnya, di setiap puncak atau akhir dari pertarungan politik atau ekonomi itu pasti ada yang namanya unjuk rasa. Kita tahu pada kontestasi demokrasi pada tahun 2019 yang lalu, yaitu pemilihan presiden, kita tahu ada beberapa pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan, kemudian mereka berdemo di depan kantor Bawaslu dan menyuarakan perubahan gitu, bukan protesnya, rasa kesal mereka gitu ya. Nah, kegiatan ini, demonstrasi atau pawai ini itu memiliki sejarah panjang ya. Dan kegiatan protesnya ini yang umum itu biasanya ada vigilis. Ini cenderung kusyuk dan reflektif. Kedua adalah garis piket, itu ditandai dengan nyanyian, berbaris, mengangkat tanda, memblokir pintu masuk pabrik. Ini biasanya untuk pegawai ya, biasanya sweeping gitu mungkin atau bisa dengan mogok kerja gitu ya. Kemudian ada pawai besar seperti parade yang memiliki nilai hiburan publik sekaligus menunjukkan kekuatan. Ya mungkin seperti unjuk rasa itu ya. Kemudian pembangkangan sipil non kekerasan. Ini kegiatan mungkin akan sedikit lebih ekstrim seperti mengikat orang pada objek atau benda. Kemudian juga yang ekstrim-ekstrim seperti itulah ya. Sehingga ini akan mendapatkan liputan media yang sangat luar biasa dan ini tentu saja akan digunakan untuk berusaha bagaimana menarik media agar beritanya itu naik terus gitu, maksimal gitu diliput oleh media. Dan demikian penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kelompok kami. Dan terus semangat, terus jaga kesehatan. Yuk terus ikuti protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah. Stay healthy, stay safe. Terima kasih.